Oke, selamat malam. Kebetulan kita malam mingguan hari ini di Savana Ijen. Kita berada di puncak bukitnya ya. Selamat malam untuk pejuang nafkah, untuk para pejuang yang di luar sana, untuk para kaula muda dan juga para pejuang-pejuang yang lain yang sedang memperjuangkan pujaan hatinya, tapi tiba-tiba si dia menghilang. Ada yang merasakan? Saya harap tidak ada ya. Untuk teman-teman kalau misalkan merasakan seperti itu, wanita tidak hanya cuma satu, bisa kita mencari yang lain. Jangan pernah putus asa, tetap semangat dan selalu tabah untuk ditinggalkan. Oke. Amin amin ya robbal alamin. Ya Allah, bukan toh. Nendang matan. Belirang kek. Tujuh marah. Asli bukan tok ya. Belirang kek. Pur buka pur. Sudahlah, kita hirup bersama. Kalau ada yang ngentut tuh dihirup rame-rame biar cepat hilang, biar cepat habis. Ini proses ketika di dalam tenda ada sebuah tragedi yang tidak bisa kita tolak ya. Kalau di puncak itu biasanya gunung yang meletus ya. Ya. Ini Di dalam tenda. sak tahi-tahinya meletus ini. Waktunya tidur. Tapi ngomong-ngomong ya, kalau misalkan di tempat sepi seperti ini, di puncak-puncak seperti ini, kan ada biasanya teman-teman ada yang nanya, Mas di sana itu ada yang ganggu enggak? Di Iya. sana itu ada penampakan enggak? Kalau kita naik gunung itu malam-malam. Nah, kan sering ada pertanyaan kayak gitu. Mungkin ada yang punya pengalaman mistis yang bisa diceritakan sebelum kita bobok enak nanti ini. Biar agak ada Ya, siapa dulu nih horor-horor. yang mau cerita? Ini sudah nggak bisa tidur karena kedinginan. Nanti semakin cerita horor, semakin nggak bisa tidur ini. Nah, sekalian saja biar sampai pagi kita ngopi, nggak usah tidur. Oke. Sebenarnya kalau cerita itu banyak sekali ya. Nah, dan Yang paling berkesan ya, yang paling horor, yang berkesan. paling Kalau paling berkesan kayaknya menakutkan. semuanya itu berkesan. Cuma terakhir pendakian saja ya. Terakhir pendakian itu ya saya sama teman saya ini, bukan kamu ya, juga bukan kamu. Waktu ke Argopuro, Argopuro memang terkenal mistis sekali. Dan kita naik itu hari Kamis, malam Jumat. ya, hari Tahun Kamis, baru. malam Tahun Jumat, baru kemarin, ya. tahun baru 2021 kemarin kan ya. Ya. Nah, kebetulan ketika di perjalanan itu tidak ada, kalau saya sendiri itu tidak ada takut atau ingat bahwa kita itu berangkat di malam Jumat. Tapi tim kita ini terbagi jadi dua kelompok. Jadi kelompok. Iya, jadi dua kelompok. Saya sama guide itu ada di bagian depan. Jadi dari pos mata air 2 kita itu berangkat sampai ke alun-alun besar. Saya itu berdua sama guide. itu ada 3 kelompok. Saya ditinggal di rumah. Oh, itu Satu kelompok lagi tidak berangkat. itu pengalaman mistis yang sesungguhnya itu. Benar-benar mistis. Jangan. Nah, yang dua kelompok ini dari pos mata air 2 itu 4 orang ada di belakang. Jadi satu kelompok di depan, saya berdua dengan guide. Yang dua kelompok 4 orang ada di belakang. Waktu itu maghrib.
Ya, waktu itu maghrib, saya tuh tidak kepikiran kalau itu malam Jumat. Saya hanya lihat kakinya guide, pokoknya ikut langkahnya guide. Nggak tahu capek atau gimana, pokoknya saya kejar. Karena mau lihat ke belakang, anak-anak sudah ada. Saya telat sedikit, ditinggal, saya malah tambah takut. Nah, singkatnya sampai di alun-alun besar, saya tuh di guide sama guide-nya itu namanya Kang No itu, Dek, buat kopi. Nah, habis itu mengeluarkan kompor, mengeluarkan nesting, baru mengeluarkan kompor, nesting, habis itu di atas kepala ini langsung ada gerakan kayak ada sesuatu yang terbang. Refleks saya lihat ke atas, ternyata warna putih besar, terbangnya itu kayak filmnya Angling Dharma. Persis mirip. Itu posisi sudah takut campur aduk. Bayangan pertama kuntilanak. Saya cari si Kang No ini ada di mana. Soalnya tadi itu bilangnya waktu nyampe langsung cari kayu. Ketika ada lihat warna bajunya putih-putih sedikit, saya langsung pakai gerakan 1000 bayangan. Wah. Kang, ada yang terbang Kang. Dengan santainya Kang No, merak dek. Padahal merak malam-malam warna putih besar. Mungkin Ya, merak kan identiknya Gitu hitam, kan. biru ya. bukan itu Hijau ya. merah albino itu. Merak albino putih. Putih. Nah, logika waktu itu saya coba merasionalkan ucapannya si Kang No ini. Ya. Merak terbang di atas pohon cemara karena saya kaget waktu mengeluarkan nesting sama kompor. Tapi merak mana yang besar tinggi putih, kemudian bunyinya itu seperti bunyinya Angling Dharma ketika dia itu terbang. Sampai sekarang saya tidak masuk akal, dan itu kejadian yang sangat tidak mengenakkan. Dan ketika hari pertama sudah disambut dengan kejadian seperti itu, hari kedua, hari ketiga mental saya itu sudah langsung kena. Jadi setiap berangkat malam itu mesti kiri kanan kayak yang ada sesuatu, belakang kalau ditinggal misalkan disuruh paling belakang kayak ada yang ngikutin langkah itu. Ketika saya disuruh paling depan, di depan itu seperti tidak ada jalan, gelap. Jadi Sampai sekarang ya perasaan sekarang trauma. ya enggak, Seperti waktu itu. di sana saja, waktu di perjalanan, bahkan ketika perjalanan pulang sampai punya pikiran nggak pengen kesini lagi jika tidak dalam kelompok besar. Ya, apalagi hanya jalan berdua. Sudah nggak pengen lagi kayak gitu. Padahal kamu janji mau ngantar saya Argo Trail Puro running, ya? Running ATR. Itu cuma pemanis saja, tidak beneran. Ya biar kamu tidak begitu kecewa karena ditinggal di rumah kemarin. Itu kan teman bangsat ya. Cerita mistis yang lain, kalau Argo Puro itu memang sangat bahkan di tahun 2015 waktu itu saya masih kuliah di semester akhir, jadi masih proses garap skripsi, melarikan diri ke Argo Puro. Nah, kalau dari perjalanan dari bawah itu tidak ada apa-apa, tapi ketika kita camp di Cikasur itu sudah mulai ada gangguan-gangguan yang memang di luar nalar. Yang pertama itu ketika saya mulai proses tidur itu sebenarnya tidak begitu belum nyenyak, artinya masih setengah sadar, tapi lampu tenda sudah gelap. Itu seperti ada bayangan hitam narik arwah saya tuh bisa melihat badan yang di belakang sedang tidur. Akhirnya tidak. Akhirnya saya mencoba mengembalikan arwah atau roh itu ke badan yang sedang tidur. Nah, itu memang sesuatu yang hal mistis yang tidak bisa dinalarkan. Itu di luar kendali sudah. Tapi kok bisa balik lagi ya?
Karena ada sesuatu yang ingin membawa ke sana lagi. Bahkan ada yang cerita yang mengenakkan kalau di sana itu. Gimana enaknya itu? Katanya ya, Hah? kalau disukai sama Dayangnya Rengganis, Oh iya, di sana nah kan identik. pasti nanti tidak akan pulang. Nah saya tuh tidak pengen kalau tidak pulang. Disukai tidak apa-apa, tapi harus pulang. Tapi kan enak, nanti hidupnya itu di apa? Dijamin ya, jadi Oh jangan, tidak apa? pulang-pulang Jadi pangeran. Ya, hidupnya di alam kerajaan. nanti. Ada yang paling menjadi aib di pendakian ke Argopuro itu satu aib. Itu Nah, gimana? belum pernah cerita ke yang lain ini, jangan bilang ke siapa ya. Pasti. Nah, waktu malam selesainya mimpi atau didatangin makhluk hitam untuk mengeluarkan arwah saya tidur lagi. Habis itu mimpi ada ya seperti dayang-dayang kayak kerajaan Angling Dharma dulu itu, kayak Angling Dharma lagi. Kayak kerajaan kayak kerajaan dulu. Habis itu saya kira hanya mimpi enak biasa ya. Ternyata pagi-pagi itu saya lihat di celana kok mimpi basah. Wah, Mimpi basah ini. enak itu. Kok mimpi basah? Siapa ini? Ternyata tak ingat-ingat lagi. Oh, tadi malam didatangin 2 dayang. Berarti Bentar. Itu sampai gini-gini tadi. oh kalau itu Apa itu gini-gini? Kalau yang gini belum pengalaman. Belum, apa gini-gini itu? tidak enaknya saya itu tidak merasakan mimpi apa-apa. Tiba-tiba basah. Hanya mimpi didatangin dayang. Pagi-pagi sudah loh kok basah. Wah, Tahu sendiri air Argopuro itu seperti apa, jika sore seperti apa. Pagi itu 6 derajat Celcius. Saya harus mandi di Sungai Kolbu. Hadus itu. Mandi hadas besar gara-gara 2 dayang. gara-gara Itu pun tidak diapa-apain. Tidak diapa-apain, tapi kerasa. dikeluarkan. Waduh. Bahaya. apalagi itu disentuh, apalagi apa ya? Mistis sama enak. Tapi enaknya tidak terlalu enak karena tidak ada anunya. Tapi Ya. terasa itu. Hah? Terasa. Ini gitu. Enaknya tidak terasa, nggak enaknya nggak terasa ya. Heran. Oh, pesawat itu. Pesawat. Pesawat. Jangan mulai ketegangan. Jangan mulai ketegangan. Ya pokoknya kalau Argopuro itu memang salah satu gunung yang dengan aura mistis paling kuat ya, karena di setiap perjalanannya itu pasti ada sesuatu yang membuat kita itu bulu kuduk kita itu berdiri jika kita sudah mulai berjalan lewat dari waktu maghrib. Karena kita kan kemarin ngejosnya mesti lewat maghrib kan. Dari pagi. Pagi maghrib mesti lewatnya melewati jam malam itu. Nah ketika sudah masuk waktu malam memang rawan-rawannya makhluk halus keluar. Meskipun kita tidak mengganggu tapi mungkin mereka iseng. Nggak tahu juga. Bahkan pertama kali sampai di Cikasur, kita kan ngambil tempat camp yang di bawahnya pohon, kompleks di bawahnya pohon. Saya itu kan sudah bilang tempatnya ada enak. Kemudian bilang juga tendanya tidak proper, mending jangan di bawahnya pohon nanti dingin. Padahal alasannya bukan itu. Saya dulu 2015 waktu kesana itu memang melihat waktu pohon itu masih kering ya. Kalau kemarin kan pohon itu Iya, rindang. rindang. Dulu itu kering karena memang musim kemarau. Waktu ke sana itu ada sosok tinggi besar memang di pohon itu. Main senter-senteran sebenarnya kan malam. Saya tuh punya penyakit kalau di gunung itu mesti buang air besar. Nah, sambil gali-gali, kebiasaan Anda sambil nongkrong, senter-senteran. Nah, kok ada bayangan? Itu bukan bukan nampak langsung makhluk tinggi besarnya. Kok ada bayangan tinggi? Senter lagi.
ada lagi, rasionalkan lagi. Mungkin bayangan kayu atau bayangannya teman saya yang sedang cari kayu untuk buat perapian. Center lagi nggak ada. Coba ke sebelah itu yang banyak kompleks pohon sama tempat camp itu. Center lagi, ternyata bayangan itu semakin menjauh. Entah itu memang tidak ingin mengganggu kita atau hanya ingin menunjukkan kalau tempat itu ada yang menjaga, ada yang menunggu. Makanya saya di sini. saya langsung ingat, pokoknya saya harus punya alasan kuat biar teman-teman tidak tidur di bawahnya pohon ini. Makanya kan kita tidur di bawahnya itu kan, pohon bawahnya Pondok-pondokan itu. ya pondasi yang ada atapnya kan. Mm-mm. Di bawahnya pondasi yang ada atapnya tanpa menggunakan tenda, tapi tidak dingin, tapi lumayan hangat kan ya kemarin. Itu salah satu alasan kenapa tidak tidur di bawahnya pohon itu. Ya karena dulu memang pernah melihat sesosok bayangan yang tinggi besar. Nah, punya pengalaman sendiri di sana ya. Tapi saya tidak berani bilang karena takut anak-anak itu mentalnya down atau Tapi saya sendiri, tambah takut. memang lihat keadaannya memang sudah ya gimana gitu. Ada sesuatu yang beda sih. Agak ser memang. Dua kopi bu. Dua. Betul. Ya Jang. Ya. Tapi ada yang nggak enak sebenarnya. Kalian cerita di sana semua, saya nggak pernah nyampe. Ayo Iya. Oh iya. Itu iya. adalah sebenarnya ini yang ditunggu. Cerita yang paling seram itu ketika merencanakan berangkat pendakian bersama teman-teman, tapi kita yang ditinggal mendaki dengan teman yang lain. Serem Itu kan. idenya dari saya yang ditinggal. Itu gimana ceritanya? Serem ya, Mas? Alasannya cuma satu. Alasannya kalian sendiri. Coba yang ceritakan yang di Raung itu. Ya itu kan Argopuro. Saya Kalau di Raung ini kan kalau bicara Raung meskipun dari namanya terus pos-posnya sendiri yang macam-macam. bernuansa mistis ya, dari pertama pondok motor, kedua pondok sumur, ketiga pondok tonyo, terus pondok mayit, pondok angin yang mana demit mayit yang mana itu setiap pondoknya kan ada sejarahnya lah ya, ada ceritanya, tapi aura dan anunya tidak begitu Tapi ketimbang saya Argopuro. nggak pernah itu. Nggak pernah. Nggak Ya, pernah. gimana pengalamannya di Ya nggak ada. Pas Kalau di masalah Raung. mistis-mistisnya itu nggak pernah ngalamin hal-hal seperti itu di gunung. Cuman ya terakhir yang barusan ini yang sama kalian. Mistis karena ditinggal. Berarti Anda itu termasuk orang-orang yang bersih. Bersih Apanya? Apanya yang bersih? pahalanya. Berlumur dosa Anda itu. Berlumur dosa. Apa saking takutnya setannya ke saya jadi saya dikira setan. Setan itu sungkan. Ini Teman saya. leluhur kita ini. Teman saya itu. Ini panutan kita ini. Hewan apa? Satu. Nggak boleh gini. Biar kita mikirnya. Ayo. Tiga. Cucu ya. Iya. 4 sampai 10. 5. Kalau anak tak dihitung cucu ya. 6. Cucu ini susu. 7. Cucu. Kompoi. 8. Ayo menyerah. 9. Semut. Salah. 10. Kambing. Ayo, salah. Babi. Jangan disebut semua. Tapi salah. Sudah.